Pernah nggak kita nanya kapan harus nahan diri saat kita berhak untuk marah sama orang lain? Ya, soalnya Allah lagi ngajarin kita tuh sabar, ngelatih diri biar kita itu biar makin bijak. Pernah nggak kita nanya kepada Allah memerintahkan zakat dan sedekah? Sedangkan kita tahu kita ngerasa nyari rezeki itu mati-matian, capek, terus lelah. Ingat, rezeki itu kan cuma titipan. Makanya Allah itu mau ngajarin kita untuk bersyukur dan berbagi meskipun sulit, karena sejatinya masih banyak orang yang lebih kekurangan dibanding kita. Bener apa bener? Bener. Gak ada kok yang sia-sia saat kita menjalankan perintah Allah. Banyak banget kebaikan tersembunyi yang akhirnya bisa dipahami pada waktunya. Misalnya, Allah nyuruh kita sholat 5 waktu biar kita punya waktu buat curhat dan laporan sama Allah. Daripada julid ke orang-orang, curhat sana sini, ujung-ujungnya jadi masalah. Mending curhat ke Allah biar nambah deket, iya nggak? Lewat sholat juga, pernah nggak kita ngerasain saat kesibukan udah nyampe puncaknya, kita pengen banget istirahat. Makanya pas mau sholat, basuhan wudhu jadi nyegerin banget gitu, kayak aduh seger banget ya ketika wudhu gitu. Terus pas sujud, pas ruku, udah kayak peregangan otot dan tulang-tulang itu. Bukankah itu sangat menyenangkan, teman-teman? Berasa di spa gak sih? Makanya setiap perintah sama larangan Allah itu bukan cuma mainan doang, tapi punya efek yang sangat besar untuk kebaikan kita. Terlebih kalau ngikutin semua perintahnya di bulan Ramadan ini, makanya gak heran kalau kita layak disebut pemenang setelah berhasil puasa dengan sempurna selama 1 bulan. Tapi gak cuma perintah dan larangannya ini aja. Ada ujian, rintangan, kesalahan, prestasi, cobaan, nikmat, sama musibah adalah cara Allah untuk ngelatih kita biar makin taat. Nah, jadi kalau kita diuji jangan baper ya, terus diumumin deh kemana-mana, guys aku diuji nih sama Allah gini. Astagfirullahaladzim, gitu banget ya hidup. Dari segala kesalahan dan dosa yang ditumpuk selama 12 bulan yang lalu, sekarang nih waktunya yang pas untuk kembali tersungkur dan mentaubati semuanya. Kalau ada kesalahan yang belum kita akui atau kesalahan yang orang lain belum kita maafin nih, mulailah di bulan ini kita saling memaafkan dan menghapus dari dendam. Kalau ada kesalahan yang belum sempat kita luruskan, maka ya bulan ini kita meminta untuk diluruskan. Begitu juga sama hal-hal lain yang bisa jadi kayak bocornya amalan nanti gitu, kayak supaya lebih kebayang betapa mulianya bulan ini. Yuk kita bahas aja julukan atau sebutan lain tentang bulan Ramadan. Jadi ternyata banyak banget sebutan untuk bulan Ramadan. Ada yang bilang Ramadan itu bulan pembinaan, kemuliaan, pengampunan, dan banyak lagi. Ramadan punya peranan yang sangat besar gitu pada diri kita. Makanya Ramadan juga bisa dibilang sebagai momen yang begitu banyak faedahnya. Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, di bulan ini memang tak bisa dielak lagi kalau kita akan semakin sering ketemu sama Al-Quran. Setiap hari, mungkin kita akan ngerasa lebih sering membaca, lebih memahami. Makanya, secara gak langsung kita akan semakin dekat dan menjadikannya sebagai petunjuk dalam kehidupan. Dan bisa jadi menjadi pembeda dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah, serta obat bagi segala macam penyakit yang ada dalam diri kita, dalam hati kita. Al-Quran juga teman terbaik sepanjang masa. Makanya sangat pas jika di bulan Ramadan ini kita berdekatan lagi dengannya. Nah, siapa yang selama ini suka gak sabar kalau dikasih musibah? Bawaannya baper terus pengumuman di sosial media. Ayo lo, pasti kalian pernah kayak gitu kan? Jadi teman-teman, yuk udah saatnya kita melatih diri untuk jadi pribadi yang lebih sabar. Kita akan benar-benar dilatih kesabaran di bulan ini. Makanya bulan ini juga disebut sebagai Syahrul Sabri. Nah, Rasulullah SAW bersabda, puasa itu separuh sabar, dari hadis Ibnu Majah dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha. Tuh, sampai separuhnya loh. Tapi emangnya apa korelasi antara Ramadan sama sabar?
Emang ada hubungannya ya? Jadi gini, karena inti dari puasa itu sendiri adalah diperintahkannya kita untuk menahan diri, makanya di sanalah kita dilatih untuk sabar. Sabar dan menahan diri untuk tidak mengikuti hawa nafsu yang menjerumuskan, ya misalnya pengen marah, tapi karena kita lagi puasa, otomatis kita pasti akan menahan diri karena takut puasanya jadi batal. Hebat gak tuh Allah? Cara Allah menjaga kita tuh luar biasa. Kita juga harus menahan diri untuk menjaga jiwa dan raga kita dan hati kita dari hal-hal yang Allah benci gitu. Makanya puasa yang benar itu puasa yang gak hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi juga menahan diri dari berbuat maksiat dan larangannya Allah. Ramadan juga disebut sebagai Sahrul Jud. Cukup asing memang di telinga kita apa itu, tapi artinya di bulan Ramadan ini saat yang tepat untuk memperbanyak amal soleh, termasuk bersedekah dan membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Karena di bulan ini juga Allah turunkan nikmat yang sangat banyak. Makanya sedekah itu jadi salah satu bentuk syukur kita kepadanya. Dan justru dengan sedekah dosa-dosa kita akan dihapuskan. Ada nih di hadis Ibnu Majah dan Abu Hurairah radhiyallahu anha. Isinya seperti ini. Apakah tidak lebih baik aku menunjuki engkau pada pintu-pintu kebaikan? Aku Mu'adz menjawab, ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, puasa itu perisai dan sedekah itu memadamkan kesalahan bagai air memadamkan api. Jadi luar biasa ya ketika kita banyak sedekah, kayak dosa-dosa kita tuh kayak terhapus gitu kan, tadi kayak memadamkan api gitu ya, kayak air memadamkan api. Luar biasa. Makanya perbanyak bersedekah dong di bulan ini, iya gak? Iya dong harusnya. Ramadan juga disebut sebagai Sahrul Rahmah, yaitu saat Allah melimpahkan rahmat kepada hamba-hambanya. Siapapun yang gak bisa mendapatkannya itu pasti bakal celaka. Sayang banget kan? Itu artinya rahmat Allah emang harus dijemput dan diupayakan dengan sungguh-sungguh. Jangan disia-siakan. Kita aja kalau nyanyain si dia sedih dong. Siapa ya dia? Oke lanjut. Selain itu, Ramadan juga bisa disebut sebagai bulan penuh karunia. Kemenangan umat Islam itu adanya di bulan Ramadan, yang di dalamnya kita dijauhkan dari neraka. Ramadan, bulan dimana kita itu bisa bersuci dan membersihkan segala dosa. Dan bulan ini dimana banyak ibadah-ibadah istimewa yang gak ada di bulan lainnya. Bulan ini juga disebut bulan yang berkah atau Sahrul Maghfirah. Bahkan semua penduduk bumi merasakan berkahnya. Percaya gak? Ternyata gak cuma umat Islam yang kecipratan berkahnya. Untuk mereka yang non-muslim pun bisa merasakannya. Contohnya, dalam dunia bisnis, pada bulan Ramadan biasanya daya beli masyarakat meningkat berkali-kali lipat. Apalagi di Indonesia, ada budaya mudik dan jamuan. Itu artinya keuntungan pedagang pun akan bertambah, baik itu muslim atau non-muslim. Selain itu, di bulan ini banyak orang-orang yang berlomba-lomba untuk berbagi pada mereka yang gak mampu. Makanya mereka juga merasakan berkahnya. Nah, dari sekian banyak keutamaan bulan Ramadan, yang paling ketara adalah ampunannya. Makanya bulan ini disebut sebagai bulan Sahrul Maghfirah. Karena bulan Ramadan adalah bulan pembakaran. Jelas banget kan maksud pembakaran di sini, yaitu membakar dosa-dosa kita. Di bulan inilah ampunan Allah tuh melimpah ruah. Jadi kalian sok aja beramal soleh sebanyak-banyaknya karena ampunan Allah tuh melimpah ruah gitu. Sayang banget kalau kita nggak segera bertaubat di bulan ini. Nah, karena udah selesai nih quotes nih biasa ya di akhir. Karya hanya akan hadir dari mereka yang menghargai waktu. Jadi buat teman-teman kalau ingin berkarya, hargailah waktu. Jangan sampai kalian menyanyiakan waktu.